Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, teman-teman semuanya. Pergi ke pasar membawa gelas. Jangan lupa membawa padi. Selamat datang di kelas bersama saya Rudi Siswandi. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita untuk berdoa bersama. Perlu diketahui teman-teman semuanya, dengan kita berdoa sebelum memulai pembelajaran, sebelum kita mempelajari sesuatu, diharapkan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman dapat kita terima dan juga dapat kita resapi dan tentunya dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman semuanya. Terlebih dahulu saya akan memeriksa kehadiran kepada teman-teman semuanya. Diharapkan untuk meng-on-kan kameranya masing-masing. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Saya harap semuanya sudah on-kan mikrofon dan on-kan kameranya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semuanya. Teman-teman bisa mengecek di kolom chat sudah ada link untuk mengisi absensi. Silakan teman-teman isi absensi tersebut dan hanya akan dibuka dalam waktu 2 menit. Setelah 2 menit maka absen akan otomatis ditutup. Oke, teman-teman semuanya, marilah kita masuk ke dalam materi pada pagi hari ini. Oke, sebelum saya memulai, ada yang tahu nggak kita akan mempelajari apa pada pagi hari ini? Oke, yang tahu silakan raise hand ya. Oke, Andre, silakan. Kita akan pelajari apa pada pagi hari ini? Kepada Andre saya persilakan. Iya, betul sekali. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi partai politik. Mari berikan aplaus yang meriah kepada Andre yang sudah berhasil menjawab. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita akan mempelajari mengenai fungsi partai politik. Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai 2 fungsi partai politik. Yang pertama, komunikasi politik. Oke. Seperti yang diketahui bahwa kata politik merupakan kata yang seringkali sudah mendarah daging ya, sudah sangat dekat dengan diri kita. Bahkan tidak ada hari tanpa politik gitu ya, di berita, baik itu di YouTube, televisi, TikTok dan lain sebagainya, tidak ada berita lain selain berita tentang politik. Oke, nah politik itu sendiri terbagi menjadi partai politik, teman-teman. Nah, partai politik pun ada berbagai macam ya, mulai dari partai politik A, B, C, D, E dan seterusnya. Oke, tahu nggak sih bahwa partai politik ini sebenarnya memiliki fungsi, teman-teman? Nah, setidaknya pada sesi kali ini saya akan jelaskan 2 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu komunikasi politik. Nah, partai politik sebagai perpanjangan lidah daripada rakyat sekaligus sebagai perpanjangan lidah dari pemerintah. Nah, gimana sih maksudnya partai politik sebagai perpanjangan lidah dari masyarakat dan perpanjangan lidah dari pemerintah? Oke, partai politik itu menginformasikan atau memberikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, teman-teman. Begitu juga sebaliknya, partai politik pun mengagregasikan kepentingan ya, atau menyampaikan atau mengagregasikan kepentingan atau aspirasi yang berasal dari masyarakat untuk diwujudkan oleh pemerintah. Nah, di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat atau aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi tersebut akan hilang ya. Nah, jadi akan hilang semua pendapat, semua aspirasi, semua ide-ide kreatif inovatif yang dimiliki oleh masyarakat ketika tidak ditampung oleh partai politik khususnya. Nah, berbagai ide, berbagai gagasan tadi yang sudah dikumpulkan atau digabungkan, maka ini dinamakan sebagai penggabungan kepentingan, karena di tiap masyarakat pasti memiliki kepentingan berbeda-beda, teman-teman. Nah, atas kepentingan tersebutlah muncul ide dan gagasan dari masyarakat yang kemudian digabungkan menjadi yang disebut dengan penggabungan kepentingan oleh partai politik. Oke.
Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur, teman-teman. Proses ini dinamakan dengan perumusan kepentingan. Oke. Nah, tapi teman-teman sadar nggak sih terkait dengan fungsi komunikasi politik ini, apakah sudah maksimal atau bahkan tidak pernah dilaksanakan fungsi ini oleh partai politik gitu. Nah, jadi akan tetapi ya teman-teman ya, sering terdapat gejala ya, bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini sengaja ataupun tidak sengaja menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Nah, hal semacam ini menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat. Nah, jadi kehidupan politik yang sehat itu tidak akan terwujud apabila sering munculnya berbagai informasi-informasi yang berat sebelah di kalangan partai politik itu sendiri. Oke, untuk memperkuat pemahaman silakan disimak video berikut ini. Sebanyak 8 fraksi dari total 9 fraksi di DPR kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos lambang partai. Pertemuan yang diinisiasi oleh Partai Golkar berlangsung di Hotel Dharma Wangsa Minggu siang. Manuver parpol jelang pemilu presiden semakin gencar, mulai dari isu Sandiaga Uno hengkang ke P3. Sementara Prabowo makin tampak akrab dengan Presiden Joko Widodo. Ada pula Ridwan Kamil yang merapat ke Golkar, sementara penjajakan koalisi perubahan ini belum membuahkan hasil. Dinamikanya pun disajikan dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Oke teman-teman, bagaimana dengan video tadi? Oke, sebelum saya mendengarkan pendapat teman-teman mengenai video tadi, saya akan menjelaskan satu lagi terkait dengan fungsi politik atau fungsi partai politik. Oke, yaitu mengelola konflik. Oke, konflik ya teman-teman. Konflik ini tidak ada habisnya ya, bahkan setiap detik pun, setiap menit ya, selalu ada konflik di mana-mana ya, di seluruh tanah air dan bahkan di dunia ya, selalu ada konflik ya. Oke, partai politik dijadikan sebagai salah satu media untuk meredakan atau menghilangkan konflik dalam suatu negara. Nah, keberadaan partai politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meredakan atau sebagai media penyambung antara yang berkonflik. Nah, potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen ya, ataupun yang bersifat majemuk gitu ya, seperti yang di Indonesia, dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai budaya, agama, ras, etnis, dan lain sebagainya. Itu sangat beragam teman-teman. Nah, hal tersebutlah yang menyimpan potensi terjadinya konflik. Nah, disinilah peran dari partai politik, harusnya ya, disinilah peran dari partai politik untuk meredakan dan juga mengelola konflik. Nah, namun di lain pihak dapat dilihat bahwa seringkali partai politik malah mempertajam pertentangan yang ada, teman-teman. Jadi seringkali bukannya meredakan konflik, malahan mempertajam terjadinya konflik, teman-teman. Oke, seperti yang terjadi belakangan ini ya, teman-teman. Adanya beberapa statement ya dari anggota partai politik, misalnya saya tidak perlu menyebutkan nama ya, terkait dengan tidak jadinya terselenggara U20 ya, pertandingan sepak bola di Indonesia, karena adanya statement dari ya beberapa oknum yang notabene merupakan anggota dari partai politik gitu, sehingga statement tersebut pun berhasil ya menolak terselenggaranya U20 di Indonesia. Oke teman-teman semua, silakan teman-teman untuk menyimak video berikut sebagai penguat materi pada pagi hari ini. Yang disebut-sebut tadi. Tapi Bang Munarman kan tentu kan setuju juga ya Bang Munarman, Pak Tamrin. Hukum tuh harus ditegakkan. Jadi koridornya aparat lah yang seharusnya menindak. Kalau soal gitu. hukum sekarang ini ditegakkankah hukum terhadap pelarangan minuman keras? Menurut Bang Munarman? Tidak ada yang menegakkan. Jadi polisi, departemen Kementerian Perdagangan, kemudian
Kementerian Perindustrian dalam soal yang dinas pariwisata ya, itu tidak melarang. Tidak hanya minuman keras, padahal sudah dilarang minuman keras. Tidak hanya minuman keras ya. Ya, minuman keras segala macam, tempat hiburan maksiat segala macam itu tidak ditegakkan aturannya. Itu masalahnya. Nah sekarang ini, tapi apakah harus ormas yang menegakkan hukum? Bukan, gitu? sekarang ini beliau ini melihat hilirnya ketika masyarakat seperti yang ini ya. Ya saya anarkisnya yang dilihat begitu. Konteks kita begini ya. Ini ibu-ibu mengambil tindakan sendiri ya. Ini kan sebetulnya kalau dalam perspektif beliau ini tidak masuk kekerasan ini. Bu, nggak masuk kalau disorong di Papua. Tapi ya disorong di Papua, tapi daerah lain mungkin loh. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Oke teman-teman semuanya, ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan dan juga dari video yang sudah saya tampilkan? Oke ya, jika ada silakan raise hand. Oke, Angel, silakan Angel untuk memberikan kesimpulannya. Kepada Angel saya persilakan. Yap, bagus sekali. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Angel. Oke, teman-teman semuanya, sebagai tugas pada pagi hari ini, silakan teman-teman melihat link yang ada di kolom chat. Di sana sudah ada link untuk mengakses tugas, dan silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan instruksi dan batas waktu yang sudah ditentukan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.